Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita. Kita sedang mempelajari tafsir surat At-Tur, dan yang terakhir kita pelajari tafsirnya adalah ayat ke-40. Sekarang kita lanjutkan tafsir ayat ke-41. Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ini masih kelanjutan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mendustakan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ayat-ayat itu diawali dengan mulai dari ayat ke-30. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun, dan seterusnya. Dan diingat kembali pada penjelasan yang lalu dalam menafsirkan bahwa di sini ya bermakna bal, yakni bahkan, ya, perpindahan dari satu kalimat ke kalimat yang lain dengan bal. Bermakna bal, akan tetapi ada khilaf sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, dalam tafsirnya Fathul Qadir. Ada yang hanya mengartikan dengan bal, bahkan ada juga yang mengartikan bal yakni bal dan hamzah istifham setelahnya, ya. Jadi ada yang mengartikan bal indahumul di awal itu am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun, bal yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun, dan yang mengartikan bal ayaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun, bahkan apakah mereka mengatakan begitu. Baik. Nah, di sini tepatnya pada ayat-ayat berikutnya setelah itu, kita sampai sekarang pada ayat ke-41, ya. Nah, ini dalam menafsirkan ayat-ayat ini ada mengandung pertanyaan. Nah, pengingkaran dan pertanyaan itu adalah istifham yang mengandung makna pengingkaran. Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
Bal a'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Bahkan apakah indahumul ghaib, di sisi mereka, yakni mereka memiliki al-ghaibu, yakni ilmu ghaib. Fahum yaktubun, lantas ya mereka, fahum lantas mereka, yaktubun menulis, mencatat ilmu ghaib tersebut. Untuk kemudian itu dijadikan dasar oleh mereka dalam menentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hujjah mereka mengerti perkara ghaib. Ya, begitu. Jadi mereka kan menentang Rasulullah SAW, menentang dakwahnya. Apa dasar penentangan mereka? Apa hujjah mereka? Am indahumul ghaibu fahum yaktubun? Apakah mereka punya ilmu ghaib? Lantas mereka mencatat, ya, memiliki kitab yang isinya ilmu gaib itu untuk jadikan dasar hujjah untuk menentang ilmu yang didakwakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini kan hal yang tidak ada pada mereka. Jadi ini mengingkari mereka. Mereka tidak punya dasar hujjah, tidak punya pengetahuan ilmu tentang perkara ghaib. Kenapa kemudian mereka menentang ilmu dakwah yang dibawakan oleh Muhammad sebagai Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala? Justru Muhammad sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang membawa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ghaib sebatas yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang punya ilmu ghaib secara terbatas sesuai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni perkara ghaib. Nah, tentang akhirat, tentang terjadinya hari kiamat, hari pembalasan, dan itu kan perkara-perkara ghaib yang wajib diimani dan tidak disaksikan, ya, akan terjadi nanti. Itu tentunya bersumber dari ilmu ghaib dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Adapun mereka tidak punya, ya, sesuatu sedikit pun dari perkara-perkara ghaib tersebut. Nah, ini membantah dan mematahkan penentangan mereka. Artinya mereka ngawur. Nah, ma indahum hujjah, ma indahum al-ghaib. Mereka tidak punya hujjah, tidak punya ilmu perkara ghaib sebagai dasar untuk menentang. Baik. Jadi semua apa yang mereka ucapkan itu mengada-ada. Itu adalah kedustaan dari mereka dalam upaya mereka menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu maksud ayat. Am yuriduna kaidan.
Alladzina kafaru humul makidun. Bal ayuriduna kaidan. Bahkan apakah yuridun, mereka menginginkan, kaidan ay makran, makar, ya. Makar, kaid, makar untuk membatalkan, untuk mematahkan hujjah dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah mereka menyangka akan berhasil? Bisa dengan kaid, dengan makr, dengan manuver tipu muslihat mereka, makar-makar mereka itu akan berhasil untuk membatalkan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, urusan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam? Tentunya tidak. Falladzina kafaru humul makidun. Makar apapun yang mereka buat, semua itu akan sia-sia, akan gagal. Falladzina kafaru humul makidun. Maka sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang kafir, hum mereka lah, ya, humul makidun, al-makidun, mereka lah al-makidun, mereka lah yang akan terkena sendiri, ya, termakan sendiri oleh makar-makar mereka itu. Kaiduhum fi nuhurihim madarratuhu a'idatun ilaihim. Makar mereka membinasakan mereka sendiri, madarrahnya, mudaratnya kembali kepada mereka sendiri. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala buat nabinya, dan ancaman bagi mereka orang-orang kafir itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuktikannya. Seperti kata Sa'di rahimahullah di sini di tafsirnya, wa qad fa'ala Allahu dzalika walillahil hamdu falam yubqil kuffaru min maqdurihim falam yubqi al-kuffaru min maqdurihim min al-makri syai'an illa fa'aluh. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melakukan itu. Apa yang dijanjikannya di sini, falladzina kafaru humul makidun. Orang-orang kafir itu mereka yang akan terkena makar-makar mereka sendiri. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Falam yubqil kuffar, orang-orang kafir tidak menyisakan min maqdurihim, dari kemampuan mereka, minal makr syai'an, dalam membuat makar, ya, apapun mereka sudah keluarkan semua, kerahkan semua makarnya, manuvernya, ya, illa fa'aluh, tidak ada yang tersisa kecuali mereka sudah kerahkan semuanya, manuver-manuver itu, makar-makar itu, tipu muslihat itu. Fa nasarallahu nabiyahu wa dinahu alaihim. Maka ternyata kenyataannya, realitasnya, Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya, menolong agamanya dalam menghadapi mereka itu semua. Wa khadalahum, dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Wa antasara minhum, dan Nabi SAW
mendapat kemenangan atas mereka dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala sesuai janji Allah di sini, falladzina kafaru humul makidun. Betapa mereka mengerahkan berbagai upaya, cara, manuver untuk bisa membunuh Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya hasil, semuanya gagal. Nah, sekian peperangan dilewati, meskipun yang namanya al-harb, seperti kata Nabi SAW, al-harbu sijal, al-harbu sijal, peperangan itu sijal. Peperangan itu silih berganti, yang meraih kemenangan berawal dengan kemenangan pada perang Badar, kemudian Nabi sempat terkalahkan pada perang Uhud, ya, dan seterusnya. Tapi kemudian, ya, al-harbu sijal, silih berganti kemenangan, kekalahan, namun akhirnya pada puncaknya kemenangan di tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Fathu Makkah. Fathu Makkah. Makkah ditaklukkan, ya, dan dikuasai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka kalah. Antasara minhum. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Apakah mereka memiliki ilahun, Tuhan, sesembahan, ghairullah, selain Allah, yang mereka agungkan, yang mereka cintai, yang mereka takuti, seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka ja'alu lillahi andadan, mereka mengangkat tandingan-tandingan bagi Allah, alihah ukhra, tuhan-tuhan yang lain, ghairullah, selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka memiliki Tuhan selain Allah, Tuhan lain yang mereka agungkan, mereka cinta, mereka takuti, yang bisa memberi manfaat buat mereka, mencegah mudarat dari mereka, menolong mereka dari mara bahaya? Ini pengingkaran terhadap mereka. Bagaimanapun mereka mengangkat Tuhan selain Allah, apapun dan siapapun yang dipertuhankan itu selain Allah, bagaimanapun mereka mengagungkannya, mencurahkan cinta, menggantungkan harapan, dan mereka menakuti Tuhan tersebut yang mereka pertuhankan, tidak akan bisa mengabulkan apa yang mereka inginkan. Tidak akan bisa mengabulkan doa mereka. Tidak akan bisa memenuhi hajat-hajat mereka. Tidak akan bisa mengabulkan harapan mereka. Tidak akan bisa menolong, menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Maka apa yang mereka lakukan itu adalah batil. Subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallah, Maha suci Allah, amma, yani anma, jadi amma, an dari ma, apa saja, yusyrikun, yang mereka persekutukan, dari Tuhan-Tuhan yang batil itu yang mereka klaim.
Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Nah, ini membatalkan ya apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan, mengangkat tandingan bagi Allah, mengangkat Tuhan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah batil. Satu-satunya Tuhan yang benar, yang pantas dipertuhankan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka meyakini bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah, yang memberikan mereka rezeki adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Seharusnya jika mereka demikian meyakini hal itu, karena mereka menauhidkan Allah dalam hal tauhid rububiyah, Allah pencipta yang mengatur, yang menguasai alam semesta, seharusnya mereka hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengangkat tandingan baginya. Namun begitulah keadaan mereka, kesombongan mereka. Ya. Meskipun azab sudah di depan mata, mereka tetap menentang dan menyombongkan diri. Allah mengatakan wa iyyaru kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Wa iyyaru kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Dan apabila jika yarau mereka melihat kisfan yakni potongan, ya, potongan azab minas sama, dari arah langit, saqiton, yang akan jatuh mengenai mereka, menimpa mereka. Wa iyyaru kisfan minas sama'i saqiton, saqiton jatuh, ya, menimpa mereka, membinasakan mereka. Jadi sampai pada tingkatan seperti itu. Sampai pada tingkatan seperti itu, jika mereka sudah melihat potongan-potongan adab tersebut akan jatuh dari arah langit, menimpa mereka, membinasakan mereka, mereka sampai detik itu masih mengatakan yaqulu, mereka mengatakan sahabun markum, itu sahab, itu adalah sahabun markum, gumpalan-gumpalan, kumpulan-kumpulan awan. Mereka masih mengatakan begitu, menunjukkan pembangkangan mereka, penentangan mereka, kesombongan mereka. Mereka tidak peduli, tidak takut, bahkan mengatakan sahabun markum, itu sih kumpulan-kumpulan awan, gumpalan-gumpalan awan, ya seperti biasanya, tidak ada takutnya. La yubalun. Jadi jika satu kaum keadaannya demikian, kaum yang didakwai keadaannya demikian, sampai pada tingkatan seperti itu, apa yang mau dilakukan? Ya, upaya mendakwai mereka sudah maksimal, ancaman azab sudah di depan mata seperti itu, mereka akan tetap menentang.
Jika mereka jadi digambarkan wa in yaraw kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum, ini kondisi mereka seperti itu, separah itu. Seandainya mereka melihat potongan-potongan azab dari arah langit akan jatuh menimpa mereka, membinasakan mereka, mereka akan mengatakan ya, seperti itu. Tudingannya masih seperti itu. Sahabun markum itu artinya gumpalan-gumpalan, kumpulan-kumpulan. Jadi sahabun markum artinya ya, itu adalah kumpulan-kumpulan awan, bukan sesuatu yang perlu ditakuti begitu. Nah, jika demikian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadharhum." Yani jika demikian. Ya. Nah, maka dari itu, dar yakni utruk. Ya, tinggalkan mereka, biarkan mereka, begitu maksudnya. Fadharhum. Yakni oleh karena itu, maka dari itu. Dar utruk. Tinggalkan mereka, biarkan mereka. Mereka yakni para pendusta itu. Orang-orang kafir, orang musyrik itu. Biarkan saja mereka, ya. Tinggalkan mereka hatta sampai hingga yulaqu mereka menjumpai yaumahumul ladzi fihi yus'aqun. Yauma, hari, mereka, alladzi yang fihi, di hari itu, di hari yang mereka jumpai itu, yus'aqun, mereka akan dibinasakan, yaitu hari kiamat. Nah, Allah mengatakan di surat Az-Zumar bagian akhir, wa nufikha fis sur, dan ditiup ke dalam as-sur sangkakala oleh malaikat siapa? Israfil. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka akan mati semua yang ada, makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Nah, biarkan saja mereka. Kemudian lanjutannya, tsumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiup tiupan berikutnya yang kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra. Apa kelanjutan ayatnya? Fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka serta merta mereka semua bangkit, ya, keluar dari kuburan, yakni hari kebangkitan. Nah, hari akhirat. Yanzurun, menatap, berkumpul semuanya di padang mahsyar, kemudian diadili, kemudian mereka semua akan diazab dalam neraka. Nah, dan mereka tidak akan mati dalam neraka, hidup dalam azab, tidak ada kematian, kekal. Maka zarhum, biarkan mereka hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun, hingga mereka menjumpai hari yang mereka di hari itu akan dibinasakan.
Nah, ini tadi, yaitu di hari kiamat nanti. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yansarun. Hari, yakni kelanjutan penjelasan hari itu, hari kiamat itu, yauma la yughni anhum, di hari yang la yughni anhum kaiduhum syai'a, la tidak akan yughni bisa menolong, ya, menyelamatkan anhum dari mereka, kaiduhum makar mereka itu, syai'an sedikit pun. Di hari yang la yughni anhum kaiduhum syai'a, tidak berarti apa-apa buat mereka, tidak bisa menyelamatkan dari mereka, tidak bisa menolong mereka, kaiduhum makar mereka itu yang sekarang mereka kerahkan, mereka perbuat. Ya, maka itu semua tidak akan bermanfaat, ya, untuk menyelamatkan dari mereka syai'an sedikit pun. Adab Allah nanti di hari kiamat. Walahum yunsarun, dan tidak pula mereka yunsarun akan ditolong di hari itu. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menolong mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua akan dibakar bersama dengan tuhan-tuhan mereka yang mereka pertuhankan di dunia. Ya, togut-togut mereka. Kecuali yang bukan togut, meskipun dipertuhankan oleh mereka, seperti Nabi Isa, ya, karena tidak ridho dengan perbuatan mereka. Nah, tapi togut-togut mereka yang mereka pertuhankan, ya, akan dibakar bersama mereka. Maka yang mereka pertuhankan di dunia, mereka mintai pertolongan, ya, itu tidak bisa menyelamatkan mereka sedikit pun di akhirat nanti. Itu di akhirat. Dan sebelum di akhirat ada ancaman azab. Yaitu kata Allah selanjutnya, wa inna lilladzina zalamu, dan sesungguhnya lilladzina zalamu, bagi orang-orang yang berbuat zalim, mereka kedzalimannya zulmun azim, kedzaliman yang besar, yang terbesar, yaitu syirik akbar, kufur akbar, syirik besar, kufur besar. Itulah kedzaliman terbesar. Sungguhnya bagi mereka orang-orang zalim itu azab siksa duna dzalik, sebelum itu, yaitu sebelum azab akhirat. Dari segi urutan peristiwanya, duna dzalik isyarat kepada itu azab akhirat itu. Nah, itu ayat sebelumnya. Fadarhum hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yus'aqun yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa lahum yansarun. Karena sudah kita ketahui bahwa yauma hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yus'aqun itu hari kiamat. Mereka akan diadab di sana. Maka wa inna lil ladzina zalamu adzaban duna dzalik, dan sesungguhnya bagi orang-orang zalim itu ada azab siksa duna dzalik, sebelum itu. Dari segi urutan peristiwa, ya, sebelum itu, sebelum azab akhirat, yaitu masuk di dalamnya sebagaimana yang dipilih oleh Imamul Mufassirin At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya,
Jami'ul Bayan Ta'wil Quran. Duna dzalik di sini meliputi azab di dunia dengan masaib, berbagai musibah yang menimpa mereka, yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka, baik apakah itu musibah pembunuhan terhadap mereka, terkalahkan dalam peperangan, terbunuh atau tertawan, terkalahkan perang kemudian ditawan, atau dikalahkan dalam peperangan kemudian mereka diusir, atau mereka terkena ditimpakan musibah oleh Allah kepada mereka berupa kelaparan dan musibah-musibah yang menimpa mereka. Itu adalah azab untuk mereka. Dan masuk pula di dalamnya azab al-qabr, azab kubur. Karena itu duna dzalik, dunal akhirah, sebelum akhirat. Ini dipilih oleh Tabari. Ini Tabari. Dan As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Tafsirul Karimur Rahman mengikuti ini. Bahwa ini meliputi adzaban duna adzab yaumil qiyamah wa dzalika syamilun li'adzabid dunya wa li'adzabil barzakh wal qabr. Jadi meliputi semua adab sebelum hari kiamat, yaitu adab di dunia itu tadi yang dijelaskan, musibah ya yang ditimpakan kepada mereka, dan azab alam barzakh, azab kubur. Nah, azab kubur. Adapun azab di dunia ya, maka musibah-musibah yang datang, azab-azab yang datang itu untuk menyiksa mereka, ya sebenarnya itu bermakna teguran buat mereka, la'allahum yarji'un. Moga-moga mereka mau kembali beriman, mau sadar. Ya. Sebagaimana ayat firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 21. Nah. Ayat 21. Walanudhiqannahum, sungguh benar-benar kami akan merasakan kepada mereka minal azabil adna, berupa azab yang lebih rendah, dunal azabil akbar, lebih rendah daripada azab yang terbesar. Azab yang lebih rendah ini adalah azab dunia, musibah-musibah itu. Azab al-akbar yang lebih besar yaitu akhirat. La'allahum yarji'un, moga-moga mereka mau kembali kepada kebenaran. Nah, ini yang di ayat 21 dari surat As-Sajdah ini jelas al-adab al-adna di sini adalah adab dunia, musibah-musibah di dunia, karena ditutup dengan la'allahum yarji'un, moga-moga mereka mau kembali, bertobat gitu. Nah, adapun ayat ini yang sekarang kita pelajari ya, duna dzalik. Nah, meliputi itu dan meliputi adab kubur. Nah, karena ujung ayat ini walakinna aktsarahum la ya'lamun. Walakinna aktsarahum, akan tetapi aktsarahum, mayoritas mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Nah, dan ayat tadi di surat As-Sajdah ayat 21 itu tidak bisa diartikan al-adab al-adna, di situ tidak bisa diartikan meliputi adab kubur, tidak bisa, karena ditutup dengan la'allahum yarji'un, moga-moga mereka kembali tobat. Kalau sudah di kuburan tidak ada lagi kesempatan tobat kan? Sudah selesai. Nah, jadi itu hanya di dunia. Jadi ini diartikan adab di dunia kalau ini musibah. Adapun ayat ini yang kita pelajari sekarang ya, meliputi adab di dunia dan adab kubur. Dan ada tafsir Ibn Abbas, ya, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari Ibn Abbas, mengatakan bahwa kalian bisa melihat ya, dalil adab kubur di Al-Quran.
Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat ini. Wa innal ladzina dzalamu adzaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Baik, jadi ini yang benar insyaallah ini bila Tabari, ini Tabari dan diikut As-Sa'di dan antaranya yang bisa menukil meliputi ya, dari segi rentetan atau urutan peristiwa duna dzalik azab sebelum akhirat yaitu dunia yang musibah-musibah itu dan azab kubur. Dan dari segi dahsyatnya ya, kerasnya azab yang menimpa mereka di dunia, musibah-musibah itu dan azab yang menimpa mereka dalam kubur itu lebih rendah duna azabil akhirah. Ya, tidak ada apa-apanya jika dibanding azab akhirat. Yani azab dalam neraka. Nah. Baik, itu. Ya. Ini dulu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Fadhlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.